seperti hanya pohon ini. Semuanya lihat di pohon ini. Lihat baik-baik. Yang laki-laki, yang perempuan, lihat pohon ini. Pohon ini berdiri tegak ke atas. Di bawahnya ada akarnya. Akarnya mencengkram ke bumi dengan kuat. Ketika ada angin, ikut bergoyang nggak ini pohon? Daunnya ikut bergoyang nggak? Ketika angin itu datang, pohon ini bisa menghilangkan angin atau tidak? Tidak bisa. Kalaupun angin itu berhenti, besok ada lagi nggak? Ada lagi. Yang bisa pohon lakukan adalah berdiri setegak-tegaknya dan menguatkan akar ke bumi sekuat-kuatnya. Begitupun kita yang hari ini dilanda malas, kita tidak bisa menghilangkan malas itu. Karena sekali kita menghilangkan malas, besok akan datang lagi. Lalu yang harus kita lakukan apa? Berdiri setegak-tegaknya dan menguatkan diri kita sekuat-kuatnya. Tambah ilmu Anda, hilangkan circle yang negatif, distraksi negatif, ataupun gangguan-gangguan yang negatif. Lalu kemudian perbanyak ilmu Anda supaya Anda semakin kuat. Betul? Oleh karena jangan lagi kemudian mohon maaf beralasan akan saya mah capek, malas. Jangan, karena capek dan malas tidak bisa kita hilangkan. Sekarang ini hari capek, besok kan capek lagi, betul? Jadi hilangkan alasan itu dan bangun mindset bahwa saya akan berdiri setegak-tegaknya dan saya akan kemudian menguatkan diri saya sekuat-kuatnya seperti pohon yang ada di sini. Oke, siap? Kang, mohon maaf, saya mah masa lalunya buruk. Mohon maaf Kang, saya mah juga baragajul. Mohon maaf Kang, saya mah di kelas juga kurang baik. Masa lalu boleh jadi buruk, tapi masa depan jangan sampai terpuruk. Paham? Nah itu, perhatikan baik-baik. Jadi siapapun di sini, masa lalunya buruk, insya Allah mudah-mudahan masa depannya tidak akan terpuruk. Amin ya Allah ya Rabbal. Poin ketiga yang harus kalian hindari, hilangkan mental gagah. Tahu mental gagah? Bukan Lady Gaga. Saya ketika mengobrol dengan HRD Rabani dan juga HRD di perusahaan Chinese di Jakarta, anak-anak muda sekarang itu lagi dilanda dengan mental gagah. Apa mental gagah? Pertama, gak mau capek. Yang kedua, gak mau ribet. Yang ketiga, gak mau lama-lama. Iraha nikahin ade. Tuhnya rame kan? Di Supageto. Oh 2 tahun deh. Daik tadi kawin 2 tahun deh. Berarti kelas 3 ya. Jangan ya. Jadi anak-anak muda yang hari ini hidup, yang saya dapatkan ternyata sedang dilanda mental gagah. Gak mau capek, pengennya instan, betul? Ya, pengennya cepet. Padahal untuk mencapai sesuatu perlu proses. Ya, jadi jangan punya mental ataupun mindset bahwa kita pengen segera tercapai. Kun saburon fal asya al jamilatu tahtaju ila waqtin. Sebab sesuatu yang indah perlu waktu. Jadi kun saburon, bersabarlah. Oke? Bersabar. Dan semua bunga yang tumbuh di muka bumi ini tidak mekar secara bersamaan. Betul? Anda yang hari di SMP ini, nanti yang ada di SMP sana, semuanya punya timing masing-masing, betul? Jadi jangan fokus kepada orang lain, fokus kepada diri sendiri. Yang hari ini sedang sibuk kebaikan, lanjutkan kebaikan. Yang hari ini sedang sibuk dengan keburukan, hilangkan keburukan tersebut. Oke? Siap? Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, yang harus dihindari yang pertama apa tadi? Jangan semangat pada yang jauh. Yang kedua, hindari rasa. Yang ketiga, hilangkan mental. Yang keempat, yang terakhir, dan ini yang paling akhir saya sampaikan kepada teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan ataupun mohon maaf, hindarkan karakteristik sifat ala kadarnya. Tunjukkannya yang seperti apa? Tunjukkan sifat kerja keras. Kalau Anda menunjukkan karakter ala kadarnya, nanti gampang capek. Baru aja dikasih tugas satu, nah guru teh masih yang tugasnya baru satu, betul? Ya, betul atau tidak? Zaman dulu guru-guru kita, orang-orang tua kita kalau mau sekolah jalan kaki sekian kilometer, betul? Mau cari informasi harus ke perpustakaan, harus berjalan sekian kilometer. Anda sekarang kalau mau tahu informasi lihat di mana?
HP. Betul? Jadi sekarang itu tinggal apa? Tinggal ke mau. Mau atau tidak? Oke? Jadi sebetulnya dengan handphone Anda, handphone yang Anda punya sekarang ini, coba semuanya keluarkan handphonenya. Masya Allah. Coba ke atas handphonenya semuanya. Wah, banyak kali ini handphonenya ya. Wah, bagus-bagus nih ya. Luar biasa, turunkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, handphone itu bukan milik Anda. Handphone itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua Anda. Betul? Oleh karenanya, kalau Anda tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka yakinlah akan datang kepada Anda pun sesuatu sesuai dengan yang Anda lakukan. Kalau Anda gunakan handphone itu dengan baik, maka kebaikan pun. Kalau Anda itu gunakan dengan keburukan, maka keburukan juga. Maka harus ada keimanan di dalam diri kita. Bagi yang menggunakan handphone dengan kebaikan, percayalah, maka Anda pula akan mendapatkan kebaikan. Jangan khawatir, di dalam Al-Quran juga disebutkan, wasfir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang bersabar. Jadi yang hari ini bersabar, menjaga HP-nya agar tidak digunakan dengan keburukan, sabar ya. Ada tontonan yang goyang-goyang, tidak dilihat. Ada, mohon maaf, situs-situs yang tidak baik, dilewat. Ada, mohon maaf, game-game yang menghabiskan waktu, dilewat. Fokus kepada pembelajaran. Maka kesabaran dia untuk melakukan itu akan Allah perhatikan dan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya. Bukan saya yang akan menjamin itu semuanya, tapi Allah. Semua orang yang hari ini di sini kira-kira kalau dibuka handphonenya lebih banyak kebaikan apa keburukan? Nggak tahu ya. Karena saya juga nggak tahu, jadi nggak bisa ngasih jawaban. Tapi kalau dibuka, dikasih tahu ke setiap orang di sini, mau nggak isi HP-nya dikasih tahu? Nggak mau. Oleh karenanya, bersyukurlah bahwa Allah sudah ngasih kesempatan kita diberikan handphone dengan cara memaksimalkan handphone tersebut dengan cara menggunakannya dalam kategori kebaikan. Siap menggunakannya dengan kebaikan? Mau menjadi yang beruntung? Mau menjadi sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi? Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Siap berubah? Kalau siap berubah hari ini, semuanya perhatikan ke depan dan ikuti saya. Tangannya ke depan. Semuanya yang di ujung sana. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya akan berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan hari ini saya berjanji untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya Allah, saya berjuang untuk hari ini menjadi pemuda yang berkualitas. Tangannya simpan di dada. Di dada. Sekarang betul-betul serius. Jangan tengok samping kiri dan kanannya. Jangan tengok samping kiri dan kanannya. Lihat diri Anda. Jangan ganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus. Lihat diri Anda, pegang dada Anda. Di dalam diri Anda itu ada darah daging dari orang tua Anda. Pegang itu jiwa Anda. Jiwa Anda itu punya potensi yang begitu besar. Betul? Pegang baik-baik itu dada Anda. Lihat diri Anda bahwa ke depan Anda harus menjadi lebih baik. Betul? Hari ini di depan kita semuanya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memimpin kita semuanya. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang luput dari Allah. Maka jangan main-main apa yang Anda ucapkan, semuanya didengar oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan daun yang jatuh sehelai saja yang gugur ke muka bumi ini Allah tahu.
apalagi untuk sekedar yang kalian ucapkan hari ini. Allah Maha tahu. Silakan sekarang semuanya masih pegang dadanya dan berdoa kepada Allah. Tidak ada yang berbicara satupun. Sampaikan kepada Allah apa yang kalian inginkan, kalian hajatkan. Tidak ada yang berbicara satupun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Sampaikan. Hari ini begitu banyak rahmat yang akan datang kepada kita. Siapapun yang yakin dan beriman, maka berdoalah, yakinlah Allah akan mengabulkan. Mungkin tidak dikabulkan hari ini. Berdoa, ya Allah mudahkan saya belajar. Ya Allah mudahkan saya, kalau saya sekarang agak sedikit mohon maaf, belajarnya jarang-jarang, agak susah. Mudahkan saya, saat saya bingung, mohon maaf kasih petunjuk. Saat saya mohon maaf agak sedikit bandel, kalau ingatkan saya. Berdoa kepada Allah. Jika sudah, maka di ujung doa sampaikan juga kepada Allah, ya Allah kabulkan doa saya. Kalau saya salah benarkan, kalau saya sedang mohon maaf, sedang tidak bisa, tolong bisakan. Ini adalah bagian dari afirmasi, sesuatu yang kita afirmasikan dalam pikiran kita. Kalau kita afirmasikan positif, maka positif juga akan datang. Kuncinya hanya satu, yakin dan beriman kepada Allah. Kalau Anda tidak yakin dan beriman, maka aktivitas seperti ini akan menjadi aktivitas yang sepele, menjadi aktivitas yang tidak bermakna. Maka yakin Allah akan mendengarkan kita semua. Mari bersama-sama kita tutup bersama-sama dengan, ya Allah kabulkan doa kami semua. Amin ya Allah ya Rahman. Silakan kembali ke depan. Lihat saya semuanya sebagai penutup untuk menjadi pemuda yang berkualitas. Yang kalian harus lakukan yang pertama adalah harus produktif. Yang kedua, memiliki alasan besar. Yang ketiga, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan dan ketakwaan. Kalau kalian ingin menjadi pemuda yang berkualitas, apa yang harus kalian hindari? Yang pertama, jangan pada semangat, pada yang jauh. Oke, yang kedua, jauhi rasa malas. Yang ketiga, hilangkan mental gagah. Yang keempat, tunjukkan atau hindarkan sifat karakter. Jangan ala kadarnya, tapi harus maksimal. Oke. Di dalam kesempatan ini Kang Rizky mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tapi sebagai wujud rasa syukur dan bahagia Kang Rizky bertemu dengan kalian, yakinlah di dalam hati kalian bahwa masa-masa kalian sekarang di SMP akan berakhir nanti di SMP kelas 3. Betul? Orang-orang yang dulu SD pengen segera SMP, betul? Orang-orang yang SMP pengen segera SMA, betul? Orang-orang yang SMA pengen kuliah, betul? Orang-orang yang kuliah pengen segera kerja, betul? Orang-orang yang sudah bekerja pengen menikah, betul? Orang yang menikah pengen segera punya anak, betul? Orang yang sudah punya anak pengen meninggal? Tidak. Jadi ketika semua itu kalian inginkan dan sekarang sudah di depan mata, kalian semua dulu ketika SMP pengen segera SMP, betul? Sekarang sudah di depan mata, bertanggung jawablah atas apa yang kalian inginkan. Hah? Cara bertanggung jawabnya adalah sekolah yang betul, tugas dikerjakan, jadi pribadi yang lebih baik, jaga adab dan akhlak, karena keberkahan ilmu tergantung salah satunya dari adab dan akhlak. Paham semuanya? Ada guru Salim minta doa. Assalamualaikum Bapak, doakan saya mudah-mudahan saya bisa belajar lebih baik. Oke? Ada teman, jangan dibully, jangan dikata-katain, hormati teman itu semuanya. Anda pengen dihormati atau tidak? Kalau pengen dihormati, hormati orang. Paham yang terakhir ini? Paham betul? Tolong masalah adab dan akhlak jangan sampai kalian kesampingkan. Orang-orang yang hari ini ketika lulus dari SMP, SMA, bahkan kuliah tidak mendapatkan barokah dari ilmunya. Sebab apa? Yang pertama, yang paling besar dan dominan adalah karena tidak berakhlak dan beradab kepada siapa yang mengajarkan ilmu tersebut. Paham? Itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas dan waktu kita ada batas.